teman-teman, kembali lagi bersama aku Ayu. Jadi di sini aku mau ngebawain cerita tentang kisah pesugihan kelelawar yang dijalani oleh kepala desa untuk mencuri harta warga desa tersebut ya teman-teman ya. Jadi cerita ini tuh aku nggak tahu fakta atau fiktif belaka gitu, karena aku nemu cerita ini tuh ada di kumparan.com gitu ya teman-teman. Oke teman-teman sobat mistis, jangan lupa buat kalian yang baru bergabung silahkan dulu dipencet tombol subscribe, like, share dan juga komen. Tonton video aku sampai habis ya, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya, tonton video aku sampai habis. Oke teman-teman, jadi pertama-tama aku mau ngebawain cerita tentang kisah pesugihan kelelawar yang dijalani Kades untuk mencuri harta warga desa teman-teman ya. Akhir-akhir ini di desa Sumontoro sering dikagetkan dengan serentetan kejadian menyebalkan. Ini di desa Sumontoro ya teman-teman. Di antaranya banyak uang warga yang hilang. Memang desa itu terkenal dengan para penduduk yang makmur dan kaya. Jadi di desa Sumontoro ini tuh penduduk desanya tuh terkenal kaya. Pokoknya penduduk desanya tuh terkenal penduduk yang kaya gitu ya teman-teman. Jadi kan ya kalau misalnya untuk mencuri uang warga karena warganya ini kaya-kaya ya wajar gitu ya. Mungkin karena itulah pelaku mengincar desa ini untuk dirampas hartanya. Tak hanya itu teman-teman ya, pelaku ini tuh sering ngambil binatang ternak milik warga, termasuk sapi dan kambing atau ayam gitu, itu diambil karena di desa ini kan terkenal kaya ya, bukan kayanya orang desa itu gimana sih, pasti banyak peternakan gitu ya teman-teman. Hal ini membuat warga Sumontoro ini menjadi kesal dan bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya dalang dibalik semua ini yang terjadi. Jadi mereka bertanya-tanya mengapa dan siapa. Yang mereka tahu sistem keamanan di desa tersebut itu sudah canggih ya teman-teman. Jadi kayak nggak mungkin gitu ya kalau misalnya ada yang nyuri, itu nggak mungkin karena sistem keamanan di desa itu tuh sudah canggih dan di-upgrade gitu ya. Akhirnya atas perintah seksi keamanan desa, pemuda desa ditugaskan untuk berjaga. Kayak pemuda di desa itu tuh ditugaskan untuk berjaga giliran untuk menjaga desa tersebut supaya tidak ada yang terjadi lagi kayak pencurian seperti itu, karena berjaganya ini di malam hari ya teman-teman ya. Para warga ini tuh sepakat bersayembara menjanjikan uang 100 juta bagi siapapun yang menangkap penjahat tersebut ya, menangkap pelaku. Sumadi, salah satu pemuda desa yang berjaga di malam itu, sangatlah semangat dengan giliran jaganya ini ya teman-teman. Jadi si Sumadi ini tuh sangat bersemangat karena dia tuh ingin memenangkan sayembara itu untuk memenangkan uang 100 juta tersebut ya teman-teman. Tapi alih-alih berdiskusi tentang karena uang itu tuh akan digunakan untuk biaya perkawinan dia dengan Siti ya teman-teman. Sumadi datang bersama 3 pemuda desa lainnya. Jadi Sumadi ini membawa 3 temannya dari beda desa, yaitu Suparjo, Jono, dan Mat. Mereka duduk melingkar di pos ronda untuk mendiskusikan kerja mereka malam ini. Tapi alih-alih berdiskusi tentang itu, mereka malah asik melontarkan opini masing-masing untuk menebak siapa pelaku di balik kejadian ini teman-teman ya. Suparjo yang lebih tua setahun dari lainnya memulai pembicaraan. Kalau dipikir-pikir Pak Gatot itu bisa dicurigai loh katanya. Kenapa kamu mencurigai dia, Jo?
bukannya dia sudah kaya raya ya? Tanya Pak Jono sambil menyerap sebatang rokok gitu ya. Alah dalah, kok kalian nggak tahu ya? Pak Gatot itu mau nyalon menggantikan Kades yang sekarang, makanya dia butuh duit yang besar untuk mendanai kampanye beliau. Jadi mereka ini saling beropini siapa, dan mereka mencurigai Pak Gatot karena Pak Gatot ini tuh mau mencalonkan kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang lama gitu. Jadi pasti mereka tuh beropini kalau Pak Gatot ini butuh uang untuk menjalankan kampanyenya gitu. Masa mebel segede itu masih kurang, Jo? Jadi Pak Gatot ini punya mebel ya teman-teman. Nggak mungkin, aku yakin pasti pelakunya Bu Suratmi. Lawang warung kecilnya yang baru buka sebulan itu sudah bikin cabang di mana-mana. Pasti dia menggunakan uang-uang yang dicuri itu untuk buat modal cabang-cabang itu, kata Mat. Jadi si Mat ini bilang pelakunya tuh Bu Suratmi karena dia tuh warungnya tuh kecil tapi sudah buka cabang di mana-mana. Mungkin uang yang dari hasil curian itu dipakai untuk membuka cabang kayak gitu ya. Si Mat ini bilang seperti itu. Kalau itu mah beda lagi, Mat. Sudah jadi rahasia umum kalau Bu Suratmi pakai pesugihan biar dagangannya laris. Dia gak ada hubungannya sama kejadian ini gitu. Kalau menurutku, maling yang satu ini cerdas, lihat saja. Jadi malingnya ini cerdas banget, guys. Seluruh desa kita sudah banyak CCTV dan dicek. Tidak ada satupun tanda-tanda. Jadi si maling ini tuh tahu seluk-beluk desa itu, dan CCTV di situ tuh maling ini tuh tahu gitu. Jadi tuh kalau mau mencuri tuh pasti dia sudah merencanakan strategi gimana biar nggak ketangkap CCTV. Dengan hal goib pun ya siapa tahu. Sumadi yang notabene adalah seorang pengamat hanya diam saja mendengar celotehan teman-temannya. Dia lebih senang mengumpulkan informasi yang lengkap sebelum mengambil kesimpulan. Bisa jadi apa yang dikatakan teman-temannya itu belum tentu benar, tapi itu juga bisa menutup kemungkinan salah satu dari mereka mengatakan kebenarannya. Aku yakin kalau pelakunya seorang maling Jono yang suka bertanya memancing balik Suparjo. Aku yakin kemarin aku habis bertanya pada Pak Ahmad. Katanya pas mendengar ada suara orang menuruni tangga di rumahnya, tapi dicek ternyata tidak ada orang kecuali keluarganya. Berangkasnya ternyata sudah kosong. Jadi ada suara tapi tidak ada wujud ya teman-teman. Terus diskusi ini berhenti diargumenkan Suparjo. Mungkin karena yang lain sudah tidak punya pertanyaan atau informasi lain yang bisa dibagikan. Tiba-tiba momen diam dipecahkan oleh kehadiran Pak Kades. Ia menghampiri mereka berempat di pos ronda. Setelah selesai berbincang dengannya, Mat membuka diskusi kembali. Kalian tidak curiga dengan Pak Kades? Kalian sering dengar kan kalau dia selalu punya mobil dan binatang ternak baru saat malam ada kemalingan. Jadi tuh si Mat ini tuh bertanya sama temen-temennya, kalian nggak curiga sama Pak Kades? Dia kan punya mobil baru dan punya binatang ternak baru pas malam desa ini tuh kemalingan gitu. Kamu itu Mat, kalau tidak tahu apa-apa ndak usah langsung menyimpulkan sesuatu. Kalau salah bisa jadi hoak loh, itu Suparjo mengingatkan. Loh, tapi kan bisa jadi Jo. Saya juga kadang-kadang heran, Pak Kades itu terlalu kaya tapi kok mengalir terus duitnya. Jono mulai curiga. Jadi si Jono ini mulai curiga ya teman-teman sama Pak Kades ini karena hartanya cuma segitu tapi uangnya tuh mengalir terus, dari mana gitu.
Masa kalian nggak tahu juga? Itu mah praktek biasa buat pejabat-pejabat ya, meskipun di desa, tapi gak menutup kemungkinan kalau Pak Kades suka korupsi dana di desa kayak DPR di TV. Itu jangan salah loh, gini-gini dana desa kita juga besar miliaran gitu. Mendengar kesimpulan terakhir, Sumardi tidaklah yakin dengan apa yang dikatakan Suparjo. Meski berkataan banyak yang benar, maka memang Pak Gatot ingin menyalon, sudah pasti Pak Kades terancam dia kalah jumlah dengan Pak Gatot. Jadi mereka ini menyimpulkan di antara semua pelaku itu tadi, mereka mencurigai Pak Gatot yang akan menyalonkan Kades, dan Pak Kades yang akan tergeser posisinya oleh Pak Gatot gitu ya. Jadi mereka itu kayak mencurigai dua orang tersebut. Ternyata Pak Gatot telah menangkap seekor kelelawar yang ukurannya lumayan besar. Jadi Pak Gatot ini tuh menangkap kelelawar yang ukurannya lumayan besar. Aneh sekali dipikir Sumardi, mana ada kelelawar tumbuh sebesar itu. Tiba-tiba kelelawar itu berubah menjadi seseorang. Semua orang yang berkumpul di situ sangat kaget karena kelelawar itu berubah menjadi Pak Kades yang membawa segembok uang saku di bajunya. Jadi kelelawar tersebut itu tiba-tiba berubah menjadi Pak Kades karena Pak Kades ini memiliki pesugihan kelelawar ya teman-teman. Jadi misalnya makanya ya teman-teman, kalau kayak pesugihan tersebut kan sepertinya sulit untuk ditangkap kamera CCTV karena mengandung goib ya teman-teman. Melihat itu orang-orang langsung geram memukuli kelelawar itu sejadi-jadinya. Terlalu kesal karena perbuatan Pak Kades, dugaan Sumardi ternyata benar. Oke teman-teman, sekilas ya cerita kali ini, apa yang bisa kalian petik dari cerita ini. Jadi yang bisa kalian petik dengan cerita ini tuh ya, kesimpulannya harta itu tidak dibawa mati teman-teman ya. Tapi kalian harus mencari uang itu dengan halal. Jangan melakukan segala upaya, segala cara untuk memperoleh tujuan kalian itu. Kalian menghalalkan segala cara itu tidak boleh ya teman-teman. Oke teman-teman, sekilas cerita aku dari penelusuran amatir. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tunggu kita di next video ya. Bye bye. Salam mistis.